Hai, halo. Kami adalah keluarga dengan dua anak kecil yang pada bulan November 2024 memilih pergi umroh tanpa travel, atau umum disebut umroh mandiri. Video ini adalah part 3 dari rangkaian umroh mandiri keluarga kami. Detail persiapan sebelum kami berangkat dan perjalanan keberangkatan kami bisa ditonton di video part 1 dan part 2 ya. Sesuai dengan itinerary yang telah disusun, hari pertama kami habiskan untuk perjalanan berangkat dari Jakarta. Selanjutnya, kami menetap di Madinah terlebih dahulu selama 4 hari sebelum menuju ke Mekah. Selama di Madinah, kami menginap di Hotel Taibasud yang berada di sebelah utara Masjid Nabawi, yang aksesnya bersebelahan langsung dengan pintu gerbang Masjid Nabawi. Hai. Hari kedua, kami manfaatkan lebih banyak untuk beristirahat, khususnya anak-anak. Setelah sarapan dan sholat duha, mereka kami tekankan untuk kembali tidur, karena setelah waktu zuhur sampai dengan malam, memiliki waktu kosong yang relatif lebih singkat. Sedangkan anak-anak biasanya butuh waktu agak lama untuk membangun mood setelah bangun tidur. Di sela waktu sholat, kami mampir berbelanja di supermarket terdekat, yaitu Bin Daud, salah satu jaringan supermarket besar di Saudi Arabia. Kami membeli kebutuhan makanan untuk 3 hari ke depan, seperti telur, minyak goreng, roti, susu, sereal, buah, dan lain-lain, sebagai pelengkap bahan makanan yang sudah kami bawa sebelumnya dari rumah. Kami juga tidak mengambil paket sarapan di hotel, sehingga akan lebih sering memasak sendiri di dapur yang berada di dalam kamar. Setelah sholat asar, kami menuju Raudhah, makam Nabi Muhammad SAW. Untuk bisa masuk ke Raudhah, kita wajib memiliki izin yang sudah ditentukan jadwalnya. Bagi laki-laki, sesi pertama mulai dari jam 2 dini hari sampai dengan waktu sholat subuh. Dan sesi kedua mulai dari jam 11.30 siang sampai dengan waktu sholat isya. Sedangkan bagi perempuan, yaitu sesi pertama mulai dari selesai waktu sholat subuh sampai dengan jam 11.30. Dan sesi kedua mulai dari selesai waktu sholat isya sampai dengan jam 2 dini hari. Durasi di dalam Raudhah pun dibatasi ya, hanya boleh sekitar 15-20 menit saja, kecuali jika bertepatan dengan waktu sholat. Selama berada di Madinah, kami berkesempatan mengunjungi Raudhah sebanyak 2 kali. Pada kunjungan pertama, kami menggunakan tasreh yang diberikan gratis oleh travel tempat kami membuat visa. Jadwalnya pun sudah disepakati dengan pihak travel. Apabila kita masuk ke Raudhah menggunakan tasreh, maka kita akan masuk ke dalam rombongan yang dipimpin oleh seorang muassasah lokal. Kami sudah janjian sebelumnya dengan muassasah tersebut melalui WhatsApp. Selanjutnya, menunggu giliran untuk masuk ke dalam Raudhah. Seluruh akses masuk ke dalam Raudhah terletak di pelataran selatan Masjid Nabawi. Pada kunjungan yang pertama ini, alhamdulillah kami berkesempatan sholat maghrib di dalam Raudhah, sehingga bisa berlama-lama berdoa. Setelah keluar dari Raudhah,
Bagi jamaah laki-laki diberikan kesempatan untuk melintasi sisi samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepulang sholat Isya dari Masjid Nabawi, kami tertarik mampir ke salah satu counter makanan dekat hotel, yaitu Karak Express, dan membeli beberapa menu untuk kami makan di hotel. Berikut adalah harga beberapa menu makanan di sini. Hari ketiga kami awali dengan rutinitas yang sama. Sambil menunggu waktu duha, kami naik ke rooftop Masjid Nabawi untuk melihat sunrise. Hanya laki-laki saja ya yang diperbolehkan naik ke atas ini. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, karena kami akan melakukan city tour ke beberapa destinasi di Madinah. Kami kembali menggunakan mobil Hiace yang sudah kami pesan sebelumnya di Hujjaj Travel. Untuk cara ordernya sama seperti di video part 2 ya. Kami menentukan sendiri destinasi yang kami tuju dan mengatur sendiri durasi perjalanannya. Sedangkan apabila kita menggunakan travel, belum tentu bisa sefleksibel ini waktunya. Biaya yang kami keluarkan untuk sewa mobil selama setengah hari ini adalah sebesar 330 SAR. Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah. Kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba. Menurut sabda Rasulullah, barang siapa yang datang ke Masjid Quba kemudian sudah berwudu di rumah lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti ibadah umroh. Destinasi berikutnya adalah tempat oleh-oleh dengan konsep kebun kurma. Tempat ini sebetulnya di luar itinerary kami, namun direkomendasikan oleh driver asal Pakistan yang mendampingi kami city tour. Di sini banyak sekali rombongan jamaah Indonesia, bahkan penjualnya fasih berbahasa Indonesia. Di toko ini terdapat berbagai jenis kurma, snack, sajadah, dan souvenir lainnya. Bagi Anda yang ingin mencicipi sambil memilih, sangat diperbolehkan dan gratis ya.
Lanjut ke destinasi berikutnya, kami mengunjungi Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Masjid yang terkenal dengan peristiwa berubahnya arah kiblat yang sebelumnya menghadap Masjidil Aqsa berubah menjadi menghadap Masjidil Haram setelah turunnya wahyu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144. Destinasi terakhir yang kami datangi yaitu Jabal Uhud. Lokasi sejarah terjadinya pertempuran Uhud antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah melawan kaum kafir Quraisy pada tahun 3 Hijriah. Di lokasi ini pun terdapat makam para syuhada Uhud, yaitu kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran. Tak terasa, waktu sudah mendekati waktu zuhur. Kami harus bergegas kembali ke Masjid Nabawi. Sebelum, akses jalan banyak yang ditutup menjelang waktu sholat. Di dalam Masjid Nabawi banyak terdapat kajian-kajian dari berbagai bahasa. Salah satu yang jamaahnya sangat ramai tentunya adalah kajian berbahasa Indonesia. Bagi yang ingin mengikuti kajian ini, letaknya tidak jauh dari Gate 19. Kajian ini khusus jamaah laki-laki ya. Waktunya yaitu ba'da maghrib dan berlangsung setiap hari bersama Ustadz Ariful Bahri. Sesuatu yang semestinya untuk Nabi SAW, namun Nabi tidak memanfaatkan untuk dirinya. Kalau seandainya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rumah ibarat istana, tapi lihat bagaimana rumah Nabi SAW 2 kali 2, bagaimana tiangnya, bagaimana dindingnya, bagaimana atapnya. Maka sesekali kalau nanti kita berada di pameran yang ada di kota Madinah. Masjid Nabawi juga banyak menyimpan hal menarik di dalamnya. Salah satunya adalah ruang manuskrip Al-Quran kuno. Hari keempat, kami sempatkan untuk berjalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Terdapat bangunan yang menarik di sisi sebelah barat, yaitu Masjid Al-Qomamah, dan bangunan di sebelahnya, yaitu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Lelah berkeliling sekitar masjid, kami mampir sarapan ke street food di sebelah utara masjid.
Di sini banyak tersedia kios yang menjual berbagai macam menu makanan, minuman, jajanan dari berbagai negara. Kami memilih untuk membeli beberapa menu Indonesia seperti ini. Dan berikut adalah harganya. Bagi yang suka ngopi, boleh dicoba kios kopi kekinian yang satu ini. Siang ini kami akan mengunjungi Raudhah untuk yang kedua kali. Berbeda dengan yang pertama, izin masuk kali ini menggunakan aplikasi Nusuk. Aplikasi Nusuk bisa di-download di Play Store atau App Store dan kurang lebih sama seperti aplikasi lainnya. Kita diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu, serta membuat username dan password. Selanjutnya login, lalu pilih Raudhah Book Permit, kemudian booking tanggal dan jam yang kita mau. Biasanya jadwal booking dibuka mulai hari Jumat untuk 1 minggu ke depan. Sistem booking ini menggunakan kuota. Siapa cepat, dia dapat. Kita hanya bisa memilih jadwal yang kuotanya masih tersedia. Setelah berhasil melakukan booking, kita akan mendapatkan barcode yang nanti akan di-scan oleh petugas pada saat kita masuk ke Raudhah. Booking jadwal ini bisa dilakukan dari mana saja. Kami melakukan booking via aplikasi Nusuk pada saat masih di Indonesia sebelum berangkat. Antrian Raudhah menggunakan aplikasi Nusuk adalah antrian secara individu atau perorangan. Berbeda dengan antrian menggunakan tasreh yang secara berkelompok. Jalur masuknya pun berbeda ya, meskipun tidak terpisah jauh. Pada kunjungan yang kedua ini, alhamdulillah kami kembali berkesempatan sholat wajib di dalam Raudhah, yaitu sholat zuhur. Ada satu lagi tempat menarik di Masjid Nabawi, yaitu tempat tersedianya berbagai macam buku terjemahan secara gratis. Tempatnya bisa diakses dari gate 37 ini ya. Naik ke lantai atas dan masuk ke dalam ruangan ini. Nanti akan dilayani oleh petugas dan silahkan pilih buku yang mau dibawa pulang. Setelah sholat asar, kami jalan-jalan di Taiba Commercial Center. Banyak terdapat toko oleh-oleh berupa makanan dan souvenir.
Hari kelima adalah hari terakhir kami di Madinah. Setelah subuh, seperti biasa kami berjalan kaki menelusuri beberapa spot menarik. Kali ini dengan jarak yang agak jauh ya, yaitu Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Utsman bin Affan, Masjid Bilal ibnu Rabbah, dan terakhir Masjid Imam Bukhari yang terletak di sebelah utara Masjid Nabawi. Sebelum berangkat menuju Madinah, kami masih penasaran dengan beberapa toko. Yaitu toko Ahmed Perfume. Penjaga tokonya orang Indonesia loh. Dan toko yang setiap saat kami lewati tapi belum pernah kami singgahi, yaitu Al Munawwarah. Menjelang siang, kami berangkat menuju Mekah dengan menggunakan mobil Hiace. Jika sebelumnya kami menggunakan jasa Hujjaj Travel, kali ini kami mencoba jasa dari Haramain Transport. Cara bookingnya juga sama saja. Biaya yang kami keluarkan untuk sewa mobil dari Madinah menuju Mekah ini adalah sebesar 600 SAR. Karena kami berangkat dari Madinah, maka kami akan mampir mengambil mikot terlebih dahulu di Masjid Zul Hulaifah, atau yang juga dikenal dengan nama Masjid Bir Ali. Setelah selesai mikot dan sholat zuhur, kami melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Itu tadi sekilas aktivitas kami di Madinah. Lanjut ke part 4 untuk video berikutnya. Klik like jika suka dengan video ini, lalu share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Diskusi lebih lanjut, silakan langsung ke kolom komen di bawah ya. Wassalamualaikum.